Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanifan Adi Nugroho di channel Sanitarian HSE. Sebelum pembahasan konten hari ini, mari kita subscribe dan juga like serta komen agar kita masih bisa nongkrong sambil ngopi. Ya, baik rekan-rekan sekalian, saat ini saya akan membahas mengenai konten analisa penyakit COVID-19 dari kacamata seorang sanitarian. Ya, jadi di Wikipedia dijelaskan bahwa pandemi coronavirus 2019-2020 adalah pandemi penyakit coronavirus yang sedang berlangsung di tahun 2019 sehingga disebut COVID ya, coronavirus disease, yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Jadi wabah itu dimulai di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember tahun 2019. Ya, di websitenya juga bisa dijelaskan banyak sekali masyarakat dunia ini yang terkena virus tersebut. Ya, jadi di dalam beberapa teori pertama mungkin kita bisa lihat semua di internet ya, dari agen rahasia Israel ya, menyebutkan bahwa coronavirus katanya itu senjata biologis yang bocor yang diciptakan oleh Cina ya. Itu dari beberapa media dijelaskan, yang mungkin saya akan tampilkan ya kutipan dari media tersebut. Terus yang kedua, coronavirus disebabkan karena penularan dari hewan ya. Jadi kenapa disebut dari hewan? Karena pasien pertama yang terjadi di Wuhan itu sering mengunjungi pasar hewan yang dia itu memakan kelelawar ya. Nah, dari kelelawar tersebut menyerang terhadap manusia, dan selanjutnya manusia juga menularkan penyakit terhadap manusia sendiri. Nah, itu teori kedua, mungkin saya akan kutip ya medianya. Terus yang ketiga, nah ini dari kacamata seorang sanitarian ya, mungkin yang paling logis dari mana virus itu berasal. Jadi saya lihat di YouTube kontennya itu bahwa dampak dari climate change atau pemanasan global yang menyebabkan es kutub utara dan selatan itu mencair, menyebabkan beberapa virus bakteri purbakala itu bangkit ya, sehingga dapat menularkan terhadap manusia yang hidup di zaman sekarang. Nah, tapi sayangnya bakteri atau virus yang bangkit dari purbakala itu belum dilakukan research ya, sehingga tidak ditemukan antibiotiknya dari es yang mencair tersebut. Nah, seperti halnya teori makanan ya, pengamanan pangan. Jadi pangan itu yang baik itu disimpan di bawah suhu 4 derajat dan juga di atas suhu 65 derajat ya, karena di suhu tersebut bakteri itu tidak bisa bangkit. Nah, bakteri virus ketika berada di suhu di atas 5 derajat sampai 64 derajat itu dapat aktif kembali, dan sehingga dapat masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita dapat sakit ya. Mungkin itu dari kacamata seorang sanitarian yang paling logis. Masuknya coronavirus disebabkan karena climate change, perubahan iklim, sehingga sebetulnya coronavirus adalah bakteri purba atau virus dari purbakala yang hidup sehingga menyerang semua manusia yang berada di muka bumi ini.
Mungkin beberapa dari rekan-rekan sekalian belum mengetahui mengenai tenaga kesehatan yaitu sanitarian. Rekan-rekan mungkin hanya mengetahui mengenai dokter dan juga mengenai perawat. Ya, jadi tenaga sanitarian atau disebut juga kesehatan lingkungan yaitu tenaga kesehatan yang mengupayakan pencegahan terjadinya penyakit dengan mengendalikan faktor-faktor lingkungan. Jadi faktor-faktor lingkungan itu bisa meliputi penyehatan air, tanah, dan udara. Lalu ada pengelolaan dan pengamanan pangan atau makanan, dan juga pengelolaan dan pengamanan limbah B3 atau bahan berbahaya beracun, dan juga pengendalian dari vektor atau binatang pengganggu. Jadi vektor itu merupakan serangga yang dapat menularkan suatu penyakit. Jadi sanitarian memiliki standar kompetensi yang sudah dilegalkan dalam Kemenkes nomor 373 tahun 2007. Mungkin rekan-rekan sekalian bisa lihat standar kompetensi seorang sanitarian itu bagaimana. Dalam penanganan kasus COVID-19, sanitarian itu bekerja dengan mengelola limbah-limbah yang dihasilkan, limbah-limbah B3 dari kasus COVID ini. Jadi perlu rekan-rekan ketahui juga, dampak dari limbah B3 itu bisa menularkan COVID-19. Ya contohnya adanya masker bekas yang dipakai seorang dokter atau perawat. Terus juga mungkin ada beberapa jarum suntik yang digunakan untuk ngecek darah para pasien COVID-19. Nah, disitulah seorang sanitarian bekerja mengamankan limbah-limbah B3 sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Jadi regulasi yang berlaku itu ada di Permen LH ya, ada khusus tentang medis, sehingga limbah B3 tersebut tidak menularkan kepada masyarakat di sekitar wilayah rumah sakit tersebut atau instansi kesehatan, dan juga limbah B3 tersebut tidak mencemari lingkungan. Selain itu juga tenaga sanitarian bekerja sesuai teori simpul ya, dasar teori kesehatan masyarakat. Jadi simpul itu adalah segitiga ya. Kenapa disebut teori simpul itu? Karena di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pertama ada agent. Agent itu adalah sumber penyakit ya, sumber penyebab penyakit seperti bakteri, virus, terus jamur juga, terus bahan-bahan kimia, terus juga adanya fisik ya, bentuk fisik seperti debu, terus juga suhu dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada environment. Ya, di sini ada komponen lingkungan. Lingkungan itu ada air, udara, terus juga ada faktor tanah. Dan juga yang terakhir di sini adalah simpul host atau manusia sendiri ya, tubuh kita itu tempat di mana agen itu akan berlabuh ya. Jadi tujuan agen itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi dalam teori ini, sebelum memasuki tubuh manusia, bakteri itu akan singgah di lingkungan ya. Di lingkungan itu bisa air, tanah, udara. Nah, disinilah sanitarian bekerja. Sanitarian itu mengelola air, tanah, udara, sehingga virus, bakteri, dan sumber penyakit itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia.
Jadi dalam teori juga, teori Heinrich L. Bloom, bahwa 45% penyakit disebabkan dari faktor-faktor lingkungan. Nah, jadi dari teori tersebut makanya bermunculan bahwa COVID-19 itu adalah airborne disease ya, atau penyebaran penyakit bisa melalui udara. Nah, disinilah ada faktor udara. Tapi yang perlu rekan-rekan ketahui juga, untuk pengendalian udara itu banyak ya. Kalau misalnya pengendalian kimia, polutan itu biasanya ada siklon ya. Kalau di industri-industri besar itu ada cerobong asap. Nah, cerobong asap itu digunakan untuk mereduksi emisi dari kimia. Nah, bagaimana dengan kondisi COVID-19 ya? Tepat sekali. COVID-19 dikendalikan pertama bisa melalui desinfektan ya. Cuman yang perlu rekan-rekan ketahui, untuk pengendalian desinfektan itu lebih efektif di dalam ruangan ya. Jadi di WHO juga menyarankan bahwa airborne disease terjadi karena di dalam ruangan yang dapat menularkan suatu penyakit. Tetapi ketika misalnya kita berada di udara luas, adanya sirkulasi udara dan sinar matahari, alam itu memiliki self purification ya, dalam teori ekologi dapat mengurai polutan-polutan yang mencemari lingkungan. Nah, maka dari itu yang lebih tepat untuk melakukan penyehatan udara yaitu ketika virus itu berada di dalam ruangan atau indoor. Ya, yang kedua selain desinfektan, pengendalian mikroba juga bisa menggunakan HEPA filter ya, atau AC yang dimiliki suatu ruangan sehingga mikrobiologi itu dapat tersaring melalui filter mikrobiologi. Nah, jadi ketika misalnya ada kuman di sekitar ruangan, lalu itu masuk ke sirkulasi AC. Nah, ketika masuk ke sirkulasi AC, virus tersebut bisa mati atau diurai menggunakan HEPA filter tersebut. Terus untuk pengendalian penyehatan udara yang terjadi di ruangan, kita bisa menggunakan ventilasi ya. Jadi menurut teorinya Kemenkes tentang rumah sehat, ventilasi itu yang terbaik adalah luasnya 10% dari luas lantai bangunan tersebut. Ya, bila diibaratkan misalnya ada 100 meter kubik atau persegi ya, meter persegi rumah, itu baiknya ventilasi luasnya 10 meter persegi dari rumah tersebut. Nah, itu ventilasi. Selanjutnya juga ada luas jendela, itu dari 1/6 dari luas lantai tersebut ya. Jadi yang kita butuhkan dalam suatu ruangan agar bisa menghilangkan penyehatan udara tersebut yaitu dengan memberi ventilasi sehingga matahari masuk, dan juga memberikan jendela ya, supaya sinar matahari itu bisa masuk ke dalam ruangan kita, sehingga kita dibantu alam sebagai self purification, sehingga kondisi mikrobiologi kita bisa mati. Dan yang terakhir, dalam mengendalikan penularan virus COVID-19 ini dari kacamata seorang sanitarian, pertama rutinlah kita mencuci tangan ya. Banyak tutorial cuci tangan, yaitu semua lapisan yang berada di tangan kita ini dapat tercuci ya. WHO juga menjelaskan ada 6 langkah cuci tangan. Pertama itu harus basahi dulu dengan air. Jadi setelah basah baru kita beri sabun ya. Jadi sabun ini harus keseluruhan tangan ini dapat dicuci ya.
mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung nonton aja ya tutorial 6 langkah cuci tangan ya, ada lagunya juga ya. Selain itu juga ketika tidak terdapat fasilitas cuci tangan, baru kita menggunakan hand sanitizer ya. Bila rekan-rekan sekalian berada di luar rumah, bila tidak terdapat fasilitas cuci tangan, gunakanlah hand sanitizer. Dan ingat, seluruh permukaan tangan ini harus terkena hand sanitizer ya. Karena manusia kan lupa ya, sering lupa tempat salahnya, dan lupa kita sering menempel tangan kita pada muka kita ya, sehingga dari sini virus itu dapat berkembang, membelah diri, lalu masuk ke dalam saluran pernafasan atau enggak mengenai saluran mata ya. Selanjutnya gunakan selalu ketika rekan-rekan itu bekerja masker ya di sini dalam mengendalikan waterborne disease. Tadi kita sudah mengendalikan faktor lingkungan. Setelah lingkungan aman, lalu kita mengendalikan diri kita mencegah penyakit dengan menggunakan masker ya. Ini contoh masker ya, yang hanya sekali pakai digunakan. Nah, ini terdiri dari 3 lapis. Ingat, penggunaannya itu harus rapat seperti ini. Lalu seperti ini, tidak ada celah yang masuk ke dalam masker tersebut. Yang perlu diperhatikan, masker itu ada bagian kawat. Kawat ini harus menyesuaikan dengan bentuk hidung kita ya, sehingga tidak ada rongga yang berada di masker tersebut ya. Setelah masker sudah melekat rapat terhadap wajah kita gunakan APD safety glass ya. Safety glass ini seperti ini, karena ini untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 melalui saluran mata kita ya, selaput lendir dari mata kita, sehingga dari sini bisa masuk ke hidung, lalu trakea, langsung tenggorokan, dan seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan ketika menggunakan safety glass, usahakan safety glass ini berada di atas kain masker kita ya. Itu kenapa? Agar pertama tidak ada rongga udara yang masuk, yang minimalisir. Yang kedua, tidak terjadi penguapan yang dapat terjadi karena pernapasan kita ya, sehingga penglihatan kita masih jelas dan kita siap berinteraksi terhadap lingkungan kita, lalu lingkungan kerja kita. Dan usahakan tidak terlalu banyak berjabat tangan terhadap orang-orang, apalagi berpelukan atau cipika-cipiki, karena itu juga merupakan faktor penularan dari COVID-19 ini ya. Itulah saran dari seorang sanitarian. Bila ada masukan dan juga update info, silahkan komen, lalu like video ini, lalu bagikan ke grup teman-teman semua, sehingga video ini bisa menjadi bermanfaat terhadap rekan-rekan semua ya. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.